Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati para guru Sekolah Alam Afisena yang saya cintai, siswa-siswi Sekolah Alam Afisena. Gimana kabarnya? Sehat? Sekarang sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-12. Pasti puasanya lancar kan? Tidak ada yang bolong? Ngajinya lancar? Alhamdulillah. Saya yakin anak-anak Afisena Malang selalu semangat menjalankan puasa. Jadi Pak Fahri tetap menggunakan untuk kultum ini menggunakan syuting. Soalnya sudah beberapa kali tadi Pak Fahri sudah pakai HP, dikirim WA, ternyata agak bisa karena filenya terlalu besar. Maklum, HP bagus. Bercanda ya. Jadi pakai YouTube aja ya biar gampang. Jadi memorinya gak usah. Jadi gak usah download, tinggal buka link di channel Fahri Salam El Mustafa. Bukan promosi, tapi subscribe. Jadi langsung saja Pak Fahri sekarang akan membahas tentang Al-Quran dan fungsinya. Jadi Al-Quran ini pengertian secara bahasa itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Membaca ini, membaca artinya membaca yang secara diulang-ulang. Itu qara'a yaqra'u Qur'anan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi Al-Quran yang kita baca ini sampai harus tahu. Kalau ditanya orang, Al-Quran itu apa? Gak tahu. Lah, ini kitabnya umat Islam. Jadi harus paham apa itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang pertama firman-Nya Allah, kata-katanya Allah. Jadi ini murni orisinal karyanya Allah, bukan karya manusia, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diturunkan kitab ini kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, terus bersambung. Jadi tidak mungkin ini Al-Quran palsu. Jadi melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada umat Islam. Itu mutawatir, bersambung. Dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi yang sudah dijelaskan, barang siapa membaca, di dalam hadis dijelaskan, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja maka dilipat gandakan 10 kali. Seperti contoh alif lam mim. Jadi alif lam mim itu hitungannya bukan 10. Jadi alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Membaca 3 huruf dikali 10 menjadi 30. Apalagi membaca surah Al-Fatihah, surah-surah pendek, makin banyak pahalanya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, insyaallah barokah, pahalanya dilipat gandakan. Jadi itu yang pengertian Al-Quran itu, pengertian. Fungsi Al-Quran, terus Pak Fahri apa fungsinya Al-Quran? Jadi fungsinya Al-Quran ini ada 4, saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama itu Al-Huda. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi umat Islam. Jadi di dalam Al-Quran ini isinya sudah lengkap. Kitabnya Allah kan ada 4. Kitabnya Allah itu ada 4. Apa saja, ada yang ingat? Jadi yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu kitab apa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Mungkin isinya tidak lengkap. Nah, kemudian terakhir diturunkanlah Al-Quran. Isinya mencakup 3 kitab tadi. Isinya lengkap. Ini sebagai petunjuk bagi manusia. Rahmatan lil alamin. Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu yang kedua fungsinya sebagai Al-Furqan, yaitu sebagai pemisah antara hak dan batil, antara yang benar dan yang jelek. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran ini, antara yang halal, haram sudah jelas, yang baik, yang benar sudah jelas. Jadi Al-Quran ini sudah sebagai Al-Furqan, pemisah. Yang ketiga sebagai asyifa. Jadi Al-Quran ini sebagai obat, baik jasmani dan rohani. Jadi rohaninya kita galau, adik-adik di rumah ketika gak ada kerjaan, diam di rumah karena efek COVID-19, jangan bingung, membaca Al-Quran.
dalam tombo ati baca Quran lan angen-angen sak maknane. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tapi artinya juga dibaca, diresapi, insya Allah hatinya akan tenang. Jadi sebagai obat, Al-Quran itu sebagai badan juga obat. Karena dulu ada zaman sahabat, ada yang kena penyakit, dibacakan surat Al-Fatihah sembuh. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, insya Allah penyakit apapun akan sembuh. Karena Al-Quran itu sebagai obat. Seperti penyakit seperti sekarang ini musimnya COVID-19, kita perbanyak membaca Al-Quran. Semoga COVID-19 ini akan berlalu dengan metode Al-Quran. Yang terakhir, mau'izah sebagai nasihat. Jadi Al-Quran itu sebagai nasihat bagi umat Islam. Jadi mau'izah nasihat kan isinya sudah lengkap. Di sini ada tentang kisah-kisah Rasul, tentang hukum Islam, tentang banyak sekali, lengkap sekali Al-Quran ini. Makanya baca terjemahannya dengan tafsirannya. Insya Allah sebagai nasihat bagi semuanya, lengkap. Bagi orang miskin, orang jelek, orang gendut, kurus, semuanya lengkap di Al-Quranul Karim. Jadi di momen Ramadan ini marilah kita perbanyak Al-Quran. Bukan hanya balap-balapan banyak-banyakan, tapi juga ditadarus, dipelajari. Kalian baca bersama teman-teman kalian, bersama ayah papa di rumah ya, ayah papa, mamah papa di rumah. Mungkin bacaan yang belum benar dikoreksi, ada yang salah. Setelah itu dibaca artinya bersama-sama, maknanya ini apa, diresapi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran ini kita umat Islam, Al-Quran ini umatnya umat Islam. Jangan sampai kita nggak tahu apa artinya, apa maksudnya. Harus paham karena Al-Quran ini lengkap, semuanya lengkap dia dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari Pak Fari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.